Tema yang diangkat diberikan oleh panitia kepada saya, bagaimana toleransi itu menyempurnakan keberagaman, bukan bukan meragamkan kesempurnaan, tapi menyempurnakan keberagaman. Saya waktu mencoba untuk merenungkan tentang toleransi, akhirnya saya harus mendarat pada apa yang ditulis dalam Konsili Vatikan Kedua, dalam Nostra Aetate. Kita lihat pandangan gereja. Jadi pandangan gereja Katolik itu jangan pikir sangat picik. Tidak. Pandangan gereja Katolik itu sangat terbuka. Maka di dalam Nostra Aetate, itu hasil ensiklik dari Konsili Vatikan Kedua, mengatakan gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Jadi di dalam agama-agama yang ada di muka bumi ini. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah, ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Jadi memang gereja menegaskan bahwa kebenaran, sinar rahmat Tuhan, rahmat kasih Allah pun terpancar melalui agama-agama lain. Namun, ditegaskan di dalam Nostra Aetate, gereja tiada hentinya mewartakan dan mewajibkan umatnya, saya tambahin di sini, mewartakan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Dia, manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Nanti mungkin di belakang akan semakin jelas. Jadi, di satu sisi, gereja Katolik itu terbuka, menghargai iman dan rahmat kasih Allah, serta karya Allah di dalam agama-agama lain. Tetapi di sisi lain, sebagai seorang Katolik pun dipanggil untuk tetap mewartakan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Menarik di sini bahwa mewartakan Kristus itu tidak identik dengan mengkristenisasi mereka. Nah, itu. Jadi bukan mengkristenisasi mereka. Bagaimana Bapak Paus pun dalam pertemuan terakhir di Abu Dhabi akhirnya menulis sebuah dekrit, surat tentang dialog. Bapak Paus Fransiskus tidak mengajak mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak. Bapak Paus melihat nilai-nilai yang sama, yang sungguh diangkat oleh setiap agama. Kasih, persaudaraan, perlindungan pada orang kecil dan lemah. Itu yang harus digarisbawahi dalam kerangka apa? Mewartakan Kristus. Maka kita bisa melihat juga jejak-jejak dari toleransi yang dilakukan oleh Paulus. Surat Paulus kepada umat di Roma bab 14 dan 1 Korintus 8, ini 1 Korintus 8 nanti yang saya akan lihat, menunjukkan bahwa gereja perdana itu gereja awal, mengakui kemungkinan toleransi pada orang-orang yang lemah. Sehingga mempunyai pendapat atau praktek hidup yang tidak sama dengan yang umumnya. Artinya apa? Bahwa Paulus pun dalam kata-katanya, dalam ungkapannya, dalam surat-suratnya, ia sungguh melindungi orang-orang yang masih lemah imannya. Jadi Paulus tidak begitu frontal menghajar mereka, menyalahkan mereka, tidak. Tapi Paulus menghargai apa yang mereka percayai. Maka menarik sekali bahwa cinta pada Tuhan itu memang tanpa batas. Betul. Tuhan adalah segala-galanya.
Maka hormatilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap segala upayamu. Dan cinta sesama itu meminta toleransi kita sampai batin. Menarik sekali, lihat saja bahwa cinta itu harus ada toleransi. Betul. Contohnya pada saat kita butuh sekali untuk istirahat, tapi kita melihat pasangan yang kita cintai sakit, dia sedang tidak enak badan. Bagaimanapun juga orang yang penuh cinta kasih tidak akan pernah tega melihat orang yang dicintai menderita sendirian. Maka dia lupakan capek dia lupakan kesel dia lupakan kebutuhan dia untuk beristirahat. Dan apa akhirnya? Akhirnya memperhatikan orang yang dicintai. Itu. Jadi memang toleransi itu sampai batin kepada sesama. Nanti kita bisa melihat bahwa digerakkannya oleh apa? Tentunya oleh semangat kasih. Nah, tadi saya mengatakan 1 Korintus kita bisa melihat bagaimana Paulus itu bertoleransi. Saya perlihatkan. Saya tidak akan buka secara keseluruhan ayat 1 sampai 13. Justru saya akan melihat keseluruhan di perikop yang lain, bukan di perikop ini. Perikop ini hanya saya ingin membuktikan bahwa Paulus pun berbicara tentang toleransi. Lihat ayat 5. Sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Jadi ingat bahwa kepercayaan dahulu kuno, Roma dan seterusnya itu mempercayai bahwa ada Allah dewa Zeus, betul toh, dewa Hermes, kan ada dewa-dewa. Paulus sangat tahu mereka lihat lemah imannya. Paulus tidak menyalahkan, sedang lemah imannya. Namun bagi kita, bagi pengikut Kristus, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karenanya dia kita hidup. Jadi Paulus tetap menegaskan, iman mereka seperti itu, tapi iman kita seperti apa? Seperti ini. Jadi toleransi itu bukan berarti, oh sana benar, kita benar. Berarti kalau saya mempercayai sana juga, berarti benar juga, namanya juga toleransi. Itu tidak benar. Jadi kalau maaf, misalnya karena toleransi gitu ya, Romo karena saya toleransi menghargai, saya boleh ya ke agama ini, ke agama itu, coba-coba ke sana-sana. Ya itu tidak benar namanya. Anda tidak akan pernah mempunyai kekokohan iman, kemantapan iman. Jadi toleransi itu bukan berarti terbuka dan akhirnya tidak ada kekuatan kepercayaan. That's not toleransi. Dan sikap toleransi Paulus dikatakan, digambarkan dalam ayat 8 dan 13. Paulus punya pendapat sebagai seorang beriman kuat. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak akan rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi ini memang berbicara tentang makanan persembahan. Boleh dimakan atau tidak kepada dewa-dewa itu. Tapi Paulus mengatakan jadi mau makan persembahan itu boleh, tidak mau makan persembahan itu pun boleh. Gitu. Tapi Paulus sangat menghargai umat Kristiani yang masih lemah imannya. Maka Paulus berkata apa? Karena itu, apabila memakan makanan persembahan itu menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Bapak Ibu, jadi Paulus sungguh mau bertoleransi kepada umat yang lemah, yang sedang mengimani Kristus, supaya mereka jangan sampai, kenapa ya kok orang Kristiani ini seenaknya makan daging, makan apapun, tidak ada larangannya. Dan Paulus berkata, kalau itu semua membuat orang itu mencegah menjadi pengikut Kristus, saya pun akan seperti mereka. Tidak akan memakan.
Jadi ini sebuah sikap yang mengedepankan apa? Mengedepankan iman, keselamatan bagi orang lain. Maka Thomas Aquinas bagus sekali berbicara tentang iman. Menerima iman itu bebas. Jadi orang menerima iman itu silahkan, seperti apapun. Tetapi melaksanakan apa yang sudah dipilih itu wajib. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan, Anda mengimani Kristus itu rahmat, kasih karunia. Orang lain mengimani secara lain itu pun rahmat dan kasih karunia Allah. Tapi di saat kita sudah memegang iman kita, sudah dibaptis, lah katakanlah, bahwa saya sudah percaya, saya punya kewajiban untuk apa? Saya wajib untuk melaksanakan kewajiban yang dituntut di dalam hidup beriman saya. Jadi disinilah letaknya yang tadi saya katakan, bahwa toleransi itu bukan berarti saya boleh menggadaikan iman saya. Bukan. Toleransi itu bukan berarti bahwa saya boleh akhirnya bimbang menerima, oh kebenaran ini juga bagus untuk saya, oh bagus juga untuk iman saya, oh bagus juga untuk iman saya. Itu namanya bukan beriman yang benar, itu sinkretisme disebutnya. Jadi sinkretisme itu berarti apa? Mengambil hal-hal baik dari beberapa agama lalu dia lakukan, dia jalankan. Di situ tidak ada kefanatismean. Jadi fanatik boleh, fanatisme tidak boleh. Tidak ada kedalaman, mengakar radiknya. Tidak ada radikalisme di dalam isme, udah salah ya, sorry. Tidak ada rasa radikal. Jadi kedalaman di dalam hidup beriman. Jadi disitulah letak toleransi yang ingin saya perlihatkan. Maka toleransi itu memperdalam keragaman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hal itu diwujudkan? Rasa penghormatan di dalam umat gereja perdana. Jadi gereja perdana sendiri bagaimana hidup di dalam toleransi, entah itu toleransi kepada orang lain, tetapi juga kepada sesama penganut Kristiani. Karena jangan pernah lupa bahwa di dalam jemaatnya Paulus, itu tidak semuanya adalah umat-umat Yahudi. Jadi ada juga orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Dan mereka punya aturan yang berbeda-beda. Umat Yahudi punya saklek dasarnya, tidak boleh makan ini, makan itu. Tapi ada umat-umat yang non-Yahudi, itu boleh makan ini, makan itu. Gitu. Jadi di sini bagaimana gereja perdana membangun sebuah komunitas persaudaraan. Saya baru di sini akan men-sharekan tentang bacaan yang lebih lengkap. Bagaimana kebersamaan jemaat perdana dibangun. Mari kita sama-sama simak dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir,
makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam kerangka mencoba melihat toleransi, bagaimana membangun kebersamaan, kita mencoba melihat bagaimana jemaat perdana membangun kebersamaan. Apa fondasi, apa akarnya, apa yang mereka utamakan, prioritas mereka di dalam membangun persaudaraan Kristiani dalam jemaat perdana. Karena kita harus lihat bahwa kalau komunitas misalnya dibangun dari sebuah pelayanan lah, komunitas pelayanan, dibangun dari sebuah perasaan misalnya, perasaan, pasti saya yakin tidak akan bertahan lama pelayanan itu. Karena apa? Karena dibangun dari perasaan. Perasaan sedang senang, sedang sukacita, menggebu-gebu, roh sedang memberikan rahmat, kedamaian, gitu, konsolasio, sukacita, kebahagiaan, maka orang ini akan semangat sekali. Apapun akan dia kasihkan. Dia tidak akan peduli berapa banyak uang yang sudah dikasihin, berapa banyak tenaga, berapa banyak itu, dia tidak akan peduli. Karena apa? Sedang sukacita. Nah, masalahnya kalau dia sedang mengalami suasana batin yang depresi, roh tidak menggebu-gebu, ada kebosanan, apalagi setelah kebosanan tiba-tiba ada ada pengalaman tidak cocok dengan rekan sepelayanan. Akhirnya pelayanan ini pun akan ditinggalkan. Jadi komunitas pelayanan tidak pernah bisa bertahan kalau pondasinya, salah satu pondasinya adalah perasaan. Maka kita harus belajar. Toleransi membangun keragaman, pertanyaannya bagaimana komunitas perdana ini membangun kebersamaan. Ada pondasi-pondasi yang tadi dituliskan di dalam Kisah Para Rasul akan saya angkat sebagai bahan permenungan kita. Langsung muncul semuanya. Saya pikir satu-satu tadi. Ya sudahlah. Pertama, lihat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nanti dilihat ini apa artinya. Jadi mereka itu rupanya ada aturannya. Jadi saya boleh lihat realisasi dalam persekutuannya apa? Ada aturan kehidupan. Jadi dilihat di situ mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi pada saat kita masuk komunitas akan selalu ada hukum, aturan main lah. Karena apa? Aturan main ini membuat komunitas bisa berjalan. Jadi kalau komunitas itu berdasarkan semau gue, semau lu mau datang boleh, nggak mau datang tidak, nggak apa-apa gitu ya. Kelihatannya enak, kelihatannya bebas. Tetapi akhirnya komunitas seperti ini tidak akan pernah bertahan. Komunitas ini pasti bubar. Contoh saja misalnya persekutuan doa kita mulai jam 7 ya, gitu. Lalu belum ya, udah jam 7. Wah, baru 3 orang. Kita nungguin ya. Udah seperempat jam, wah baru 5 orang. Udah setengah jam, wah baru 6 orang. Jam 9 udah hilang semuanya. Jadi di dalam komunitas harus ada apa? Harus ada aturan main. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi rupanya tidak hanya aturan main yang ada, tetapi juga mereka ada pertemuan rutin yang membuat mereka saling mengisi, saling berbagi.
Rutinitas itu membuat orang semakin apa? Semakin merasa dimiliki, semakin mencintai. Namanya orang cinta itu pasti kan rutin ketemu gitu ya. Kalau orang tidak cinta pasti malas untuk bertemu. Jadi kalau saya benci, kalau saya jengkel, nggak mungkin saya berusaha untuk bertemu dengan orang itu, nggak. Tapi kalau saya sayang, kalau saya demen banget gitu ya, tidak ada pertemuan pun diusahakan, ayo yuk kita ketemuan yuk gitu. Pasti. Kenapa? Ada sebuah kerinduan. Maka persekutuan yang benar yang diperlihatkan di dalam umat gereja perdana adalah umat yang sungguh punya kerinduan untuk bersekutu bersama. Dan apa yang mereka lakukan? Menarik. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Keren, Bapak Ibu. Lihat di sini. Mereka berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Jadi kalau memecah roti itu kita tahu. Apa artinya? Mereka merayakan Ekaristi. Mereka merayakan ucapan syukur. Jadi mereka berkumpul bersama-sama bukan untuk gosip, bukan untuk cerita-cerita hal-hal yang sedang viral, sedang rame gitu ya. Bukan untuk membahas hal-hal yang tidak pernah membuat nyaman dan damai dan sukacita. Tidak. Mereka berkumpul bersama untuk memecahkan roti dan untuk berdoa. Ini esensi yang dibangun oleh apa? Oleh jemaat perdana. Jadi mereka berkumpul punya tujuan yang jelas. Yaitu apa? Merayakan perayaan syukur. Dan berarti apa itu? Juga berdoa. Jadi pertama tadi kita bisa lihat bahwa mereka punya aturan hidup, punya kerinduan untuk berkomunitas. Tapi komunitas semacam apa ya komunitas yang membuat orang rindu? Komunitas yang membuat orang rindu adalah komunitas kasih. Dan komunitas kasih itu harus didasarkan atas apa? Atas kerinduan untuk selalu berkumpul, memecah roti, merayakan Ekaristi, bersyukur, dan berdoa. Dan tak pernah berhenti. Doa dan Ekaristi tidak pernah bisa menjadi sebuah gerakan kasih kalau berhenti hanya dalam doa dan Ekaristi saja. Nah, ingat Ekaristi, di dalam Ekaristi, di dalam perayaan syukur, semua imam selalu pada saat penutup berkata apa? Ite misa es. Dalam bahasa Indonesianya, pergilah kau diutus. Jadi perayaan Ekaristi, perjumpaan manusia dengan Tuhan, harus selalu membuahkan tindakan kasih. Harus membuat orang bukan semakin mencintai dirinya sendiri. Justru perjumpaan dengan Allah harus membuat orang semakin berpikir tentang orang lain. Maka lihat tadi, mereka membagikan kepada semua orang apa yang mereka miliki. Dan mereka melakukannya dengan gembira dan tulus hati. Tidak bersungut-sungut. Ya, jadi bukan berarti, aku sudah persembahan, udah kemarin tahun lalu, 50.000 tahun lalu. Nanti lagi 50.000 setahun, 50.000 sekali. Cukup. Ya. Suka sedih saya. Kalau ada umat dengan Tuhan, selalu hitung-hitungan. Aneh sekali. Oh, dengan Tuhan hitung-hitungan. Tuhan aja tidak pernah hitung-hitungan untuk memberkati kita. Tidak pernah, saudara-saudara. Maka dengan Tuhan itu jangan pernah hitung-hitungan. Berbagi berkat itu jangan pernah menghitung-hitung. Beri. Kalau memang Anda punya niat memberi, berikan. Saya teringat sekali, ini sebuah spiritualitas yang tak akan pernah saya lupakan dari ajaran ayah saya.
Ayah saya itu selalu menasehati saya waktu saya kecil. Saya itu kan sejak kecil ikut Legio Maria. Lalu Legio Maria itu rapatnya jam 12 siang hari Minggu. 12 siang hari Minggu. Dan saya kalau berangkat dari rumah sekitar jam 11.15 atau 11.30, saya pergi ke tempat Legio itu naik sepeda atau jalan kaki. Saya suka males, jengkel. Kok harus Legio? Lalu ayah itu selalu ngomong pada saya, kok kalau kamu sudah mau jadi anggota Legio, ya serius, mau. Jangan setengah-setengah. Kalau mau. Kalau enggak, ya udah keluar. Titik, selesai. Jadi, lihat ini. Ini yang dikatakan tulus hati. Jadi, akhirnya itu pun menjadi sebuah nilai yang saya pegang. Jadi, kalau saya memberikan apapun, saya harus total. Saya lakukan. Jadi, kalau saya bermain air, ya basah. Bermain api, ya kebakaran. Gitu ya. Bermain di luar ya jadi hitam seperti saya ini gitu ya. Jadi saudara-saudaraku, lihat ketulusan hati, sukacita itu berarti apa? Bahwa saya melakukan semua ini semata-mata, sekali lagi, bukan hitung-hitungan, bukan supaya saya nanti diampuni oleh Tuhan di api penyucian, bukan. Saya melakukan memberi berkat ini, saya tahu nanti Tuhan kalau saya memberi berkat, saya pun akan makin banyak diberkati. Bukan seperti itu. Tidak ada itu rumusannya di dalam gereja Katolik, tidak ada itu. Jadi gereja perdana pun memperlihatkan bahwa mereka memberikan apa yang mereka miliki dengan sukacita dan tulus hati. Jadi ini semangat dari sebuah kemauan, kemampuan untuk membangun komunitas. Jadi tulus hati itu berarti apa? Ada suasana ringan, asik, nyaman, sukacita. Ya memang mungkin untuk memulainya berbeban. Betul. Untuk sebuah perbuatan baik itu memang memaksakan diri. Betul. Untuk persembahan, untuk melakukan sebuah persembahan, pengorbanan, melayani, itu memang seringkali kita harus memaksakan diri. Ya, benar sekali. Kenapa? Jangan lupa bahwa kecenderungan kita sebagai manusia adalah apa? Cari enaknya, cari nyamannya, cari tenangnya. Nanti saya perlihatkan. Dan karena cara hidup itulah, karena cara hidup yang diperlihatkan oleh jemaat pertama, maka apa yang terjadi? Tuhan menambah jumlah mereka. Jadi saudara-saudaraku, kristenisasi menurut saya mengajak-ngajak orang untuk menjadi seorang pengikut Kristus, rasanya menurut saya kok nggak etis ya. Lebih etis, tunjukkan cinta Kristus pada mereka. Tunjukkan kita punya komunitas yang penuh kasih. Tunjukkan kita punya komunitas yang penuh dengan kerahiman. Maka orang pun akan mau, punya keinginan untuk terlibat. Saya suka prihatin. Ada beberapa umat ya, yang keluar dari gereja. Karena apa? Karena merasa, Romo, saya waktu di gereja sana, gereja sini kok saya tidak merasa diperhatikan. Saya dicuekin saja. Padahal saya sedang butuh, Romo. Pada saat saya berbicara kepada komunitas gereja lain, gereja itu sangat memperhatikan, menolong saya. Dan di sana komunitasnya begitu penuh kasih, penuh sukacita. Tidak pernah ada kata-kata yang menyakiti satu sama lain. Nah ini komunitas yang dirindukan oleh anak-anak Tuhan dimanapun.
Maka pertanyaannya, kalau komunitas kita tidak pernah berkembang, jangan-jangan bukan karena kita kurang banyak mengajak orang lewat WhatsApp, bukan. Mungkin karena orang melihat di dalam komunitas kita belum ada sukacita, belum ada kasih, belum ada ketulusan, belum ada kehangatan. Ya. Yang ada mungkin terbalik dari hal itu. Nah, sekarang bagaimana kebersamaan zaman ini? Kalau tadi lihat kita kebersamaan di gereja perdana begitu kuat, begitu pekat. Bagaimana kebersamaan di zaman ini? Apakah orang-orang seperti ini disebut sebagai toleransi? Apakah toleransi itu berarti saya sibuk sendiri dan saya menghargai kesibukan dia dan saya tidak mau mengganggu dia? Jadi, apakah toleransi itu kamu jangan mengganggu saya dan saya pun tidak akan mengganggu kamu? Ini bukan toleransi, saudara-saudari. Ini adalah ketidakpedulian. Maka Bapak Paus pun di dalam ensiklik Evangelii Gaudium mengatakan, bila kehidupan batin kita terkurung dalam kepentingan diri dan perhatian pada diri sendiri, maka tidak akan ada lagi ruang untuk orang lain, apalagi untuk orang miskin. Jadi kalau orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan kepentingannya, maka dia tidak pernah punya ruang dalam perhatian, dalam pikiran, dalam waktu, dalam perasaan untuk orang lain. Nah, I have no time for you. My time is just for myself. Itu keprihatinan. Jadi ini kalau kehidupan batin terkurung dalam diri sendiri. Maka sekarang tantangannya saudara-saudara, apa yang harus saya buat? Supaya toleransi itu menyempurnakan keberagaman. Kita jangan pernah lupa, bagaimanapun diri kita, dimanapun kita berada, seperti apapun kita dapat talenta dari Tuhan, kita bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam suatu kebersamaan hidup, dalam sebuah komunitas. Entah itu komunitas keluarga, entah itu pelayanan, entah itu bertetangga. Maka toleransi menyempurnakan keberagaman. Toleransi bukan saling mendiamkan. Toleransi bukan berarti saling mengerti saja, bukan. Tapi toleransi pun artinya apa? Kepedulian. Maka kepedulian membangun masyarakat itu. Rick Warren pernah menulis dalam bukunya Purpose Driven Life tentang shape. Shape itu artinya apa? Membentuk. Bagaimana kita bisa membentuk suatu komunitas. Dan saya mengutip apa yang dijabarkan oleh Rick Warren ini tentang shape. Bagus. Pertama, kita bisa bertoleransi, itu artinya peduli pada komunitas, kepada kebersamaan. Pertama, as spiritual gift. Apa maksudnya? Siapapun di dunia ini, setiap orang punya anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi anugerah yang diberikan oleh Allah itu bukan untuk diri kita, bukan. Supaya kita bermakna, punya arti bagi sesama, bagi orang lain. Contoh, Anda itu punya suara bagus, enak, coba pelayanan, masuk dalam anggota paduan suara, masuk dalam tim puji-pujian. Anda itu punya kekuatan hidup doa yang baik, coba masuk dalam pelayanan doa. Anda itu punya latar belakang bagus tentang psikologi, karena seorang psikolog, coba masuk dalam pelayanan konseling. Anda itu bagus sekali peduli pada orang lain. Sangat ingin membuat orang lain
dibantu, ditolong, ya masuklah ke dalam PSE. Kita punya gift. Anda punya keahlian untuk merangkai bunga. Ya boleh saja Anda punya tempat perangkai bunga gitu. Boleh saja Anda membuat bisnis untuk merangkai bunga, boleh. Tetapi toh talenta ini buat juga untuk keindahan di rumah Tuhan. Why not? Maka Paulus berkata kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 7 berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi manusia itu dihadirkan oleh Allah. Pertama-tama bukan diberi tugas. Saya selalu mengingatkan itu. Jadi saya itu didatangkan ke dunia bukan ditugasi oleh Tuhan. Kamu jadi pastor, melayani. Dan. Saya datang ke dunia, pertama-tama dicintai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilimpahi karunia oleh Tuhan. Allah itu membanjiri saya dan Anda dengan berkat-Nya. Itu yang pertama-tama. That is why, sebagai yang pertama adalah spiritual give. Jadi kalau Allah sudah memberikan berkat, Lambo, jangan sampai berkat itu hanya untuk menggemukkan keluarga Anda. Hanya untuk menggemukkan diri Anda. Tolong. Kalau terlalu gemuk, Anda sulit diangkat ke surga oleh Tuhan. Malaikat keberatan. Jadi kalau Anda mendapatkan gift berkat dari Tuhan, pakai berkat Tuhan itu untuk memuliakan Allah. Untuk memperindah kerajaan Allah di muka bumi ini. Spiritual gift. Kedua, heart. Sadari, jujur. Apakah kita punya rasa antusias atau tidak di dalam persekutuan? Di dalam persekutuan. Menjadi seorang pengikut Kristus. Apakah ada semangat, api, kesungguhan atau tidak? Atau jangan-jangan saya ini menjadi pengikut Kristus asal-asalan. Asal ke gereja online sudah cukup. Apalagi sekarang bahayanya sudah misa online, sakramen Maha Kudus bisa diminta dan diantarkan ke rumah. Hati-hati. Selama Anda masih diperbolehkan misa offline, pergilah ke gereja. Pergilah. Itu adalah antusiasme, itu adalah api, roh yang harus tetap dinyalakan di dalam gereja. Karena kesungguhan perayaan Ekaristi itu sungguh terjadi di dalam perayaan Ekaristi di gereja. Jadi jangan sampai bantuan pertolongan dari gereja ini membuai Anda. Membelai Anda, sudah enak di rumah aja, nggak perlu mandi, misa online, lihat di mana, nanti tinggal nyuruh papa ambilin sakramen Maha Kudusnya ya Pak ya, aku malas di gereja, aku mau duduk saja di sini. Saya pikir orang ini punya iman, tapi tidak punya api cinta yang membara. Maka Paulus kembali kepada jemaat di Kolose berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saya mau mengatakan ini bahwa Anda ke gereja itu bukan karena pasturnya, bukan karena imamnya, bukan karena khotbahnya, bukan karena perayaan Ekaristi lama atau tidaknya, bukan karena Ekaristi itu menjemukan dari dulu sampai selama-lamanya, amin. Ekaristi itu hanya kayak gitu. Bukan. Anda melakukan itu semua untuk Tuhan. Ini kehadiran saya di gereja, kehadiran saya dalam pelayanan, kehadiran saya di dalam komunitas adalah cara saya untuk mengasihi Allah. Bahkan Bapak Ibu, di saat Anda sebetulnya bosan bertemu dengan istri, pasangan, dan anak-anak Anda, tapi lakukanlah semua, lawanlah kebosanan itu
karena Anda melakukannya untuk Tuhan. Anda mungkin tanya, mengapa saya harus melakukan untuk Tuhan? Karena Tuhan sudah banyak melakukan banyak hal untuk diri kita. Ability. Saudara yang terkasih, di dalam pelayanan, di dalam komunitas, kita harus memfokuskan pada kemampuan Anda. Jangan kepada ketidakmampuan Anda. Kalau kemampuan Anda di dalam komunitas itu adalah apa? Membuat makanan yang enak untuk keluarga saya, lakukanlah. Lakukanlah. Anda tidak bisa cerita banyak karena Anda orang pendiam, ya sudah, jangan maksakan diri. Kalau Anda tidak bisa membuat masakan bagus, Anda itu bisanya bersih-bersih, ya lakukanlah, bersihin. Semuanya Anda bersihkan. Sampai kalau perlu, kalau punya banyak waktu, rumah tetangga pun bersihkan. Nggak apa-apa. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Untuk apa? Untuk menunjukkan keterlibatan Anda di dalam komunitas Anda, di dalam persekutuan Anda. Ini toleransi. Toleransi yang berakar atas kepedulian. Maka Injil Matius berkata, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Jadi pada saat orang melakukan apa yang bisa dia lakukan, dia akhirnya akan merasa apa? Berarti hidup dia. Orang lain pun akan melihat makna dari kehadiran kita di dalam komunitas itu, di dalam keluarga itu. Ability. Dan akhirnya kita berbicara tentang personality. Apa maksudnya? Kita tidak bisa memberikan pelayanan dengan memakai kepribadian orang lain. Kita harus menjadi diri sendiri. Kita harus proud to be myself. Bangga dengan diri sendiri. Jadi Rasul Paulus pun mengingatkan bahwa sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Jadi memang Allah itu membangun setiap manusia, menghadirkan setiap manusia dalam keunikannya, Maka saya harus makin mengenal diri saya sendiri. Makin nyaman dengan diri sendiri. Makin ingin menjadi diri sendiri. Jangan ingin menjadi, wah saya nanti kalau besar ingin jadi seperti itu. Wah saya kenapa kok nggak jadi seperti itu ya? Kenapa kok saya nggak jadi kayak gitu? Kenapa kok saya nggak bisa nyanyi kayak dia ya? Itu. Kalau Anda akhirnya hanya meributkan bahwa orang lain diberkati, maka Anda akan sungguh merasa bahwa hidup Anda itu musibah selama-lamanya. Tapi kalau Anda berdamai dengan diri sendiri, Anda mengakui dan cinta, sukacita dengan diri sendiri, maka Anda merasa bahwa hidup adalah anugerah terindah dari Allah. Maka lakukan setiap hari di saat Anda menyisir rambut Anda, tatap pandang wajah Anda, cintai. Siapa lagi kalau bukan Anda sendiri yang mencintai diri Anda? Orang lain, ya mungkin kalau dia kepaksa dan kepepet gitu ya. Jadi di situ kita harus merasa nyaman bahwa saya adalah pribadi yang dicintai dan diberkati Allah. Terakhir saudaraku, jangan pernah lupa, kita menjalani kehidupan dalam setiap peristiwa demi peristiwa. Dan orang yang punya kepekaan akan Allah adalah orang yang selalu merefleksikan kehidupan. Orang yang merefleksikan kehidupan, dia akan selalu melihat adanya pengalaman bersama Tuhan. Bahwa di dalam setiap peristiwa ini Allah ingin membentuk saya. Bahwa dalam setiap peristiwa ini tidak ada sebagai anak Tuhan
peristiwa-peristiwa yang disimpulkan sebagai kebetulan badai. Orang Batak berkata, jangan dong. Ada yang kebetulan. Semua ada di dalam apa? Rancangan Allah. Dan rancangan Allah adalah damai sejahtera. Maka saudaraku, lihat, kita pun harus berguru kepada kisah di dalam Injil Lukas tentang wanita pendosa yang menaburi kaki Yesus dengan minyak narwastu dan mengulasi rambutnya, mengulasi kaki Yesus dengan rambutnya. Dan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi saudaraku yang terkasih, akhirnya untuk menutup permenungan, saya mengajak Anda, mari menjadi orang-orang yang rendah hati. Jadi toleransi untuk membangun keberagaman, itu berarti apa? Toleransi dalam kepedulian. Dan kita menjadi orang peduli kalau punya semangat seperti wanita pendosa itu, rendah hati, rendah hati. Maka saudaraku yang terkasih, selamat bertoleransi. Toleransi yang bukan saling mendiamkan. Toleransi yang penuh kasih dan kepedulian. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom.